Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita ketemu untuk beribadah kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami mohon pertolongan Tuhan Yesus Kristus kepada kami. Pagi ini kami mau beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus menjaga kami supaya kami dapat mengerti, berkonsentrasi untuk dengar setiap sabda firman-Mu. Berfirman kepada kami siap mendengar, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, cabut perkataan dan menyesatkan diri. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna dan yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara kasih Tuhan, banyak orang pernah berkata sesuatu yang kemudian menyesal. Kadang dalam emosi, kita mengucapkan kata-kata yang tajam. Kadang dalam kelemahan, kita mengulang kata-kata yang negatif tentang diri kita sendiri. Setelah itu, timbullah penyesalan. Mengapa aku harus ngomong begitu ya? Kenapa aku mengucapkan hal itu ya? Nah, saudara-saudara kasih Tuhan. Banyak orang berkata sesuatu lalu menyesal, tapi sayang tidak tahu bagaimana mencabut kembali perkata itu. Firman Tuhan mengajar kita bahwa perkataan itu punya kuasa. Kita perlu belajar dengan teliti. Yang pertama, belajar untuk mencabut perkataan salah. Kedua, tidak hidup dalam penyesalan diri, melainkan menerima pemulihan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, lidah kita ini kecil, tapi bisa menyalakan api besar. Oleh sebab itu, kita harus belajar mencabut perkataan yang salah dan tidak terus-menerus hidup dalam penyesalan diri. Saudara kasih Tuhan, perkataan yang salah bisa mengikat hidup kita. Di Amsal 6 ayat 2, jika engkau terjerat dengan perkataan mulutmu, tertangkaplah dengan perkataan mulutmu. Perkataan yang salah bisa mengikat diri kita sendiri, melukai orang lain, membuka celah bagi iblis untuk bekerja. Saudara kasih Tuhan, contoh Raja Herodes di Markus pasal 6 ayat 23 sampai 26. Ia mengucapkan sumpah sembrono yang terikat olehnya hingga harus membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara kasih Tuhan, dia mengucapkan karena melihat seorang perempuan yang nari, dia menyukainya. Dia berkata ke perempuan itu, apa yang kamu suka? Aku akan berikan kepadamu. Perempuan itu diajari oleh ibunya. Dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Akhirnya ucapan itu dia tidak bisa cabut lagi. Dia harus lakukan itu. Dan di Alkitab kita bisa lihat juga Petrus. Petrus pernah mengeluarkan perkataan yang salah. Dia berkata kepada Yesus,
Aku akan terus setia kepadamu dan tidak akan menyangka engkau. Sedang Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan menyangka aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah saudara kasih Tuhan, akhirnya Petrus juga menyangkal Yesus dengan 3 kali dengan sumpah yang kutuk itu. Ia langsung menyesal dan menangis dengan pahit. Tapi setelah kebangkitan Yesus, Yesus memenuhi Petrus karena memulihkan ketiga kali penyangkaan itu. Dengan pertanyaannya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan itulah Yesus mencabut perkataan yang salah Petrus, menggantikan dengan panggilan baru, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara kasih Tuhan, Petrus tidak berhenti dalam penyesalan diri. Ia menerima pemulihan. Lidah yang dulu mengutuk sekarang dipakai oleh Petrus untuk berkhotbah di Pentakosta sehingga 3.000 orang bertobat. Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan saudara pada hari ini? Apakah saudara pernah mengucapkan kata-kata yang menghujat Tuhan, kata-kata yang menghujat orang, kata-kata menghujat hamba Tuhan? Ayo saudara, jika saudara menyesal, maka saudara cabutlah kata itu. Pulihkanlah perkata itu dengan membangun diri saudara, minta pengampunan Tuhan. Tuhan Yesus akan mengampuni saudara, sehingga saudara akan dipakai Tuhan. Luar biasa, seperti Petrus, dipulihkan, dipakai Tuhan. Bisa sekali berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Saudara kasih Tuhan, penyesalan diri adalah buah dari perkataan yang salah. Menyesal itu wajar. Tanda hati nurani masih hidup. Tapi penyesalan yang tidak dibawa kepada Tuhan akan menjadi beban dan penghukuman diri. Dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara kasih Tuhan, bedanya penyesalan yang sehat membawa kita bertobat, mencabut perkataan dan dipulihkan. Penyesalan yang salah membuat kita terikat rasa bersalah, merasa tidak layak, bahkan menghukum diri kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, yang tadi saya katakan contoh Herodes, ia bersumpah gegabah di depan tamu-tamunya ketika putri Herodes minta kepada Yohanes. Ia terikat dengan kata-kata sendiri. Hasilnya ia menyesal, tetapi tidak bisa menarik kembali perkataannya. Dan begitu juga Ayub, dan penderitaannya begitu luar biasa Ayub. Sehingga Ayub mengutuk hari kelahirannya. Kenapa aku harus lahir di dalam bumi ini? Itulah perkataan yang salah yang lahir dari tekanan dari batinnya. Apa yang kata Ayub? Ayub 42 ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub menyesal dalam semua perkataannya. Dia cabut apa yang dia tuduh kepada Allah. Maka Tuhan memulihkan Ayub. Dalam semua penderitaannya, Ayub diberkati 2 kali lipat. Saudara-saudara kasih Tuhan. Mengapa perkataan harus dicabut? Karena perkataan salah itu seperti benih. Kalau dibiarkan akan tumbuh menjadi pohon yang pahit. Maka harus cabut. Kalau pohon yang pahit akan mengakali seluruh hidup kita dengan kepahitan. Kedua, karena penyesalan diri yang berlalut-lalut bisa menjadi jeratan setan untuk membuat kita tidak maju. Tuhan mau kita mencabut perkataan yang salah dalam doa kita. Sehingga tidak memberikan celah kepada setan untuk mengambil jiwa kita dengan penyesalan, dengan berlalu-lalu tekanan batin yang dalam diri kita. Kita harus lepaskan semuanya. Ketiga, supaya kita tidak berakar menjadi kepahitan atau kutukan. Keempat, supaya iblis tidak punya dasar lagi untuk menuduhkan kita. Kelima, supaya kita bisa melanjutkan hidup dalam pemulihan, bukan dalam rasa penyesalan. Saudara-saudara kasih Tuhan, langkah bagaimana mencabut perkataan dan melepaskan penyesalan diri. Yang pertama, sadar dan akui bahwa perkataan itu salah. Jangan kita tutup-tutupin. Bicara semua kepada Tuhan. Akui
kepada Tuhan. Sadar dan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kedua, cabut itu dengan doa. Ucapkan doa pembataran dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut perkataan yang salah keluar dari mulutku. Aku batalkan dampak dan aku gantikan semua dengan perkataan berkat. Cabut dalam doa dan permohonan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, minta maaf dan pulihkan relasi. Jika ada yang terluka, datanglah dengan rendah hati. Kalau saudara pernah melukai pasangan hidup saudara, kasih tahu pasangan hidup saudara, aku yang salah. Kalau saudara melukai anak-anak saudara, saudara akui, aku yang salah. Saudara melukai orang tua saudara, saudara akui, aku yang salah. Saudara melukai jemaat, saudara akui, aku yang salah. Dengan kata-kata rendah hati dan dengan minta maaf. Saudara kasih Tuhan, gantilah kata-kata yang salah dengan janji Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia telah mengasihi kita. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan khotbah pada hari ini, perkataan salah bisa membawa penyesalan dalam hidup. Jangan berhenti di penyesalan, tetapi sekarang cabut perkataan itu dalam doa, diganti dengan firman Tuhan. Jangan terikat dalam rasa bersalah, karena pengampunan Kristus selalu tersedia untuk saudara-saudari. Akuilah semua dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Tuhan selalu mengampuni saudara. Biarlah mulut kita dipakai bukan untuk melukai, tetapi mulut kita dipakai untuk memberkati kita semuanya. Tetapi mulut kita dipakai untuk memberkati banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami berdoa. Kami mau cabut semua perkataan kami yang salah. Baik perkataan kami keluar yang sengaja tidak sengaja, telah menyinggung orang, sehingga membuat orang sakit hati. Perkataan kami yang membuat orang tidak baik, kami juga mau cabut semuanya. Dan semua perkataan-perkataan kami yang keluar dan yang membuat menuduh Tuhan, kami juga minta pengampunan dari Tuhan. Biarlah Tuhan, pengampunan ini Tuhan berikanlah kepada kami. Kami minta belas kasihan dari Tuhan. Pulihkan jiwa kami, pulihkan pikiran kami, pulihkan hati kami. Seperti Engkau pulihkan Petrus. Engkau pulihkan semua. Petrus pun melakukan kesalahan 3 kali. Ketika Engkau bangkit, maka Engkau memulihkan dia dengan pulihkan dia, beri kuasa sehingga dia bisa menyampaikan firman, berkhotbah 3.000 orang bertobat. Pakailah kami supaya kami juga dengan perkata-perkata membangun, perkata-perkata memberkati orang. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, cabutlah perkataan agar kita tidak menyesal. Mungkin kita emosi, mungkin kita lagi keadaan stamina kita dan keadaan situasi kita yang tidak enak hati. Marilah kita harus cabut perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita tidak tahu perkataan keluar dari mulut kita telah menyinggung orang, menyinggung orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Mari kita mencabut perkataan kita. Apalagi perkataan yang kita ucapkan yang telah menghujat Allah. Atau perkataan kita yang kita keluarkan untuk menyangkal Tuhan. Ayo mari kita cabut. Supaya kita tidak menyesal diri. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik. Semua rencana Tuhan buat kita selalu baik dan sangat baik. Ayo kita cabut agar kita dipulihkan Tuhan. Sehingga jiwa kita jadi terang, pikiran kita terang, hati kita terang. Lepas daripada penyesalan. Sehingga hidup kita bersemangat. Dan selalu menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya.